Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Eka Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat, yaitu membuat aplikasi web daftar calon mahasiswa baru berbasis AWS Cloud dengan auto scaling. Oke, next. Jadi kita punya gambaran umum skenario bisnis. Yang pertama, kita ada latar belakang masalah, yang dimana kita melihat bahwanya pada proses penerima mahasiswa baru, kampus itu biasanya menerima banyak banget data pribadi mahasiswa kayak nama, alamat, kontak, dan juga email. Nah, kalau data tersebut itu cuma disimpan secara manual atau tersebar di berbagai dokumen, proses pengecekan ataupun pengelolaan itu menjadi sulit dan itu akan memakan waktu. Nah, di sini kita itu ada peluang di mana dari situ dibutuhkan aplikasi web yang dapat menampilkan daftar mahasiswa baru, kemudian yang seperti data-datanya juga nama, alamat, dan kontak maupun email, dan juga perlu aplikasinya itu perlu CRUD, yaitu untuk ditambahkan, ditampilkan maupun dihapus maupun diedit gitu. Jadi ini akan mempercepat proses pengecekan data gitu. Next, selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi kita, yaitu kita ada fitur input data mahasiswa, yang dimana calon mahasiswa itu dapat menambahkan data seperti nama, alamat, kota, negara, maupun nomor telepon dan juga email melalui form web. Kemudian fitur yang selanjutnya juga ada CRUD seperti yang tadi saya jelaskan, seperti tadi yang dibutuhkan. Yang pertama data bisa ditampilkan, bisa diedit, dihapus maupun ditampilkan gitu. Bisa juga dihapus secara langsung melalui aplikasinya. Kemudian kita juga ada akses multi user, yang dimana itu bisa digunakan oleh banyak user secara bersamaan tanpa adanya penurunan performa. Kemudian ada juga fitur untuk penyimpanan data terpusat. Next, jadi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi web yang bisa diakses oleh banyak orang ini, kita itu bisa menggunakan arsitektur berbasis AWS Cloud dengan komponen. Yang pertama, kita memerlukan ASG atau Auto Scaling Group. Kemudian yang kedua ada Application Load Balancer atau ALB. Kemudian ada Internet Facing ALB. Kemudian ada Multi Availability Zone. Kemudian ada IAM Role. Kemudian AWS Secret Manager dan juga RDS atau untuk database. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur dari aplikasi yang telah saya buat gitu. Yang pertama, di situ kita lihat ada di situ bisa dilihat, kita lihat ada lapisan gitu. Lapisan pertama itu ada region dan juga VPC. Itu bisa dilihat kita berada di region US East 1 di dalam satu virtual private cloud atau VPC yang itu terisolasi secara logik di situ. Dan kemudian juga ada multi availability zone. Jadi kita itu menggunakan dua availability zone, yaitu zone A dan zone B. Dan ini adalah kunci dari high availability, karena jika satu zona itu mengalami bencana ataupun ada musibah ataupun ada mati listrik ataupun meledak atau bagaimanapun, itu tetap bisa dijalanin karena kita masih ada di zone B gitu. Jadi aplikasi kita itu tetap berjalan normal di zone yang satunya gitu. Kemudian selanjutnya kita di sini kita melihat masuk ke public subnet. Di sini kalau dilihat dulu itu ada internet gateway, yaitu yang jadi gerbang utamanya untuk masuk dari internet gitu. Kemudian di bawahnya itu ada ALB atau Application Load Balancer. Nah, ini tuh berada di public subnet. Jadi ALB ini tuh fungsinya bisa dikatakan sebagai resepsionis lah baratnya. Jadi dia itu menerima traffic dari banyaknya yang mengakses. Contohnya di sini banyaknya ribuan mahasiswa yang mengakses, lalu ALB itu membagi beban trafiknya. Jadi dibagi secara merata ke server-server yang ada di bawahnya gitu. Nah, jadi untuk keamanannya cuman ALB di sini yang ke expose di public. Jadi server aplikasi itu kita sembunyiin di belakang untuk keamanan yang lebih baik gitu. Kemudian kita masuk ke di bawahnya, kita masuk ke private subnet.
Jadi di lapisan yang tengah ini bisa kita bilang itu adalah sebagai otak dari aplikasi yang telah kita buat gitu. Jadi yang pertama ini di private subnet ada EC2. Jadi ini adalah server yang kita up, yang dimana server itu gunanya untuk menjalankan kode dari aplikasi yang telah kita buat gitu. Jadi kita meng-up kode itu di dalam EC2 ini. Nah, ini berada di private subnet. Jadi artinya ini tuh nggak bisa diakses secara langsung dari internet. Jadi dia itu nggak punya IP public. Jadi sehingga aman. Kemudian di bawahnya yang di private subnet itu terdapat auto scaling. Nah, jadi ini tuh untuk fitur scalability. Jadi kalau semisal lagi ramai-ramainya mengakses, jadi sistem ini akan secara otomatis itu menambah jumlah servernya gitu. Tapi ketika sepi, yang akses itu tidak sebanyak pas masa-masa penerimaan mahasiswa baru, semisal itu kan banyak sekali yang mengakses, dan itu akan otomatis menambah jumlah servernya gitu. Tapi ketika dia sepi, server itu akan dikurangi gitu untuk kita menghemat biaya gitu. Kemudian di situ ada secret manager, tapi di situ sebelum secret manager ada IAM rule yang dimana itu adalah untuk mengizinkan ya. Dan di situ ada secret manager. Kalau di situ EC2 itu ngambil password di database dari sini secara aman. Jadi nggak ada password yang ditulis gitu. Jadi ini biar lebih aman. Kemudian di bawahnya EC2 itu ada private subnet DB tier atau database gitu. Jadi ini untuk penyimpanan data kita taruh di sini. Yang pertama ada, lihat di situ Amazon RDS. Jadi database di sini kita tempatkan di private yang paling dalam gitu. Jadi cuman EC2 yang bisa berkomunikasi sama database ini gitu. Dan di situ kita lihat ada dua. Ada Amazon RDS itu MySQL-nya ada primary dan juga ada yang standby gitu. Nah, kita itu di sini aplikasinya kita based on model master slave atau primary standby. Jadi data utama itu ada di zone A, tapi data tersebut itu direplikasi, di copy itu secara real time itu di copy ke zona B. Jadi ketika database yang utama itu rusak, masih ada cadangan di zone B gitu. Kemudian juga kita di sini ada Cloud9, itu kita gunakan sebagai host atau manajemen environment untuk admin gitu. Jadi nanti kita lebih mudah untuk maintenance atau melakukan migrate data ke dalam private environment secara lebih aman gitu. Oke, di sini kita masuk ke demo aplikasi. Jadi aplikasinya itu saya modifikasi untuk tampilannya tidak sesuai dengan default. Jadi di sini kita ubah untuk Oxford University, kemudian ada home dan student list. Nah, di sini untuk CSS-nya mungkin sangat simple dan mungkin biasa aja karena saya tidak begitu memperhatikan dari tampilan CSS-nya. Saya cuman merubah untuk tampilan dari headernya saja dan juga view-nya, UI-nya gitu. Mungkin bisa lihat di sini list of student-nya. Nah, di sini bisa dilihat database-nya. Ini juga bisa diedit. Misal di sini Malaysia, kita ganti Indonesia. Oke, lalu kita submit. Nah, oke, sudah berubah. Juga bisa tambah student baru. Oke, nomor telepon. Oh, salah nomornya. Oke, submit. Oke, berhasil. Nah, di sini bagaimana cara saya merubah dari tampilannya. Saya merubah kita di KIS1, kemudian
kita masuk ke instance yang kita buat. Kita ke XYZ1, kita lihat. Nah, ini kita konekkan. Nah, nanti setelah kita pencet connect, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa masuk ke CD Resource. Kita udah masuk, terus kemudian kita ls. Ternyata isinya kode base partner. Nah, kemudian kita masuk ke situ, kita lihat lagi. Nah, di sini ada public dan views. Ketika kita masuk views, kita bisa mengubah footer HTML, home.html, navbar, gitu-gitu. Sebagai contoh, semisal kita mau masuk ke home.html, home.html. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini. Mungkin gambarannya seperti itu. Sebagai contoh, misal kita mau masuk ke public, kita balik dulu. Kita balik, kemudian kita mau masuk ke CD public. Oke, sudah masuk public, kemudian kita ls dulu. Kita masuk ke CSS, CD CSS, kita ls. Nah, di sini ada base.css, bootstrap main.css. Dan ketika kita mau lihat CSS. Nah, di sini kita untuk mengedit CSS-nya, kita bisa ngedit di sini. Di kode di EC2, karena EC2 ada tempat yang untuk menyimpan dan meran kode yang kita buat. Jadi di sini kita masuk. Nanti akan berubah seperti ini gitu. Kemudian untuk masuk di konsol, kita lihat di VPC. Jadi untuk di VPC-nya di sini saya ada 4 subnet, yang dimana 2 subnet adalah public dan 2-nya itu adalah private. Kemudian tadi lanjut ke security group. Nah, di sini saya ada 4 security group dengan deskripsi dan juga inbound dan rule yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya kita masuk ke ALB. Oke, nah di sini di load balancer itu saya ada ini statusnya aktif. Jadi di sini terdapat 2 availability zone seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ada zone A dan juga zone B gitu. Kemudian untuk selanjutnya di security group, nah kemudian kita ada MyDB secret di sini. Nah, di sini ada bisa diedit, bisa delete version. Selanjutnya kita masuk ke database. Nah, statusnya available. Ini status CPU-nya, the current activity-nya. Masuk. Nah, ini bisa monitoring juga. Nah, ini untuk monitoringnya. Bisa memantau secara real time untuk database-nya. Untuk konfigurasinya, ini konfigurasi. Oke, lanjut mungkin di Cloud9. Nah, di Cloud9 di sini adalah yang untuk kita mengatur biar maintenance yang mudah gitu. Tapi di sini saya sudah tidak masuk di Cloud9-nya, jadi tidak bisa menampilkan karena sudah saya delete tadi. Saya Ctrl C. Mungkin ini, mungkin itu. Lanjut ke instance ya, mungkin kita ke situ. Kita ke instance. Ini bisa diakses juga, ini text thread, tapi ini sepertinya yang belum saya
ubah tampilannya. Nah, ini masih yang belum saya rubah. Kemudian ASG. Oke. Masuk di auto scaling group. Nah, ini ada launch template-nya. Ini adalah template dari EC2 yang telah kita buat. Dan ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.